Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang semuanya teman-teman di dalam acara A Collaboration Talk dengan tema melihat diri dari jarak. Alhamdulillah sore yang mungkin kalau di lokasi teman-teman beda-beda ya. Kalau di sini alhamdulillah Jakarta Barat agak mendung suasananya, tapi insya Allah kita masih bisa semangat untuk ketemu nih, untuk berbagi ilmu di dalam acara Collaboration Talk dalam tema melihat diri dari jarak. Dan nanti akan ada, seperti yang sudah disampaikan informasinya, akan ada pembicara kita, pemateri kita kali ini, bareng dengan Priyadi, yaitu salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang psikologi melalui sidik jari. Jadi Pak Dedi ini narasumber kita adalah seorang yang menemukan sebuah ilmu melihat psikologi dalam diri. Beliau itu sudah menempuh pendidikannya di Universitas Arizona, Amerika selama 10 tahun dan ilmu tersebut sudah digunakan di berbagai tempat untuk biasanya untuk pekerjaan seperti itu. Dan untuk melanjutkan acaranya, perkenalkan saya Ray. Jadi teman-teman nanti insya Allah selama berjalan akan dibantu saya dan lanjut akan ada sambutan dari Branch Manager Aksi Cepat Tanggap Jakarta Barat kepada Pak Andre di persilakan. Assalamualaikum Pak Andre. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak. Ya, kepada Pak Andre dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman semua yang alhamdulillah pada sore ini bisa bergabung di acara kita di ACT Jakarta Barat yang insya Allah perbincangan kita akan seru banget karena kita akan berdiskusi langsung dengan inventornya sidik jari nih. Kalau teman-teman belum mengetahui apa itu sidik jari, pengenalan jati diri, dan lain-lain, insya Allah hari ini kita langsung menghadirkan narasumbernya dari yang menemukan sidik metode pengenalan jati diri ataupun personality development langsung dari inventornya. Dan alhamdulillah jazakallah buat teman-teman yang sudah hadir pada sore ini. Untuk linknya bisa di-share, silakan dibantu untuk share ke grup-grup yang dimiliki oleh teman-teman semua supaya makin banyak yang bisa hadir sore ini makin baik, karena insya Allah ilmunya akan sangat bermanfaat dan kita akan banyak berdiskusi dengan Kang Dedi Priyadi. Saya Andra Alfiansyah, Head Regional untuk ACT Jakarta Barat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan syukur alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa berpanjang lebar, Pak Dedinya udah hadir belum ya? Di sini coba kita lihat dulu. Mungkin Pak Dedinya masih on proses join ya, Rey? Ya, saya masih proses. Nah, beliau nanti akan hadir jam 4, Pak. Jam 4. Oke, hadir jam 4. Berarti kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya, Rey? Iya. Baik teman-teman, hari sore ini kita bicaranya santai aja karena ini memang bincang-bincang kita dengan salah satu narasumber. Dan sedikit aja tentang beliau ini luar biasa. Kalau misalnya teman-teman udah pernah mengikuti tes psikologi gitu ya, beliau ini dari hasil riset yang cukup panjang, hampir 10 tahun lebih, S1 beliau itu di ITB, kemudian juga sempat kuliah S2-nya di Arizona kalau saya nggak salah untuk MBA-nya. Dan dari perjalanan panjang ini mencoba menggali karakteristik pribadi seseorang itu dari sidik jari. Ini menarik banget nih. Kita akan
akan berdiskusi langsung dengan beliau nih. Buat teman-teman untuk cek sound, suaranya jelas semua nggak ini ya yang udah hadir sore ini? Kalau kameranya bisa ditampilkan boleh juga karena biar kita saling mengenal supaya bisa kelihatan di sini yang sudah join siapa aja. Mudah-mudahan bukan dummy ini muka-mukanya. Di sini udah ada Mbak Maudi, Pak Taufik, ada Mbak Hilya, ada Nugraha, ada Mbak Putri, Pak Sarip, Mbak Kamil, oh banyak banget ya. Mbak Prawita, Mbak Nadia, Nur Aziza, Radita, Nisha, wah Masya Allah ini banyak banget. Untuk yang sudah bergabung di grup WhatsApp yang sudah di-share linknya, bisa dibantu-bantu untuk share ke grup-grup yang ada supaya makin rame sore ini kita bisa bergabung makin oke. Untuk ini semuanya mudah-mudahan ada di Jakarta nih ya, Re. Untuk 3 pertanyaan terbaik kita akan berikan souvenir nih dari aksi cepat tanggap di Jakarta Barat. Ya, Re ya. Untuk 3 pertanyaan, 3 pertanyaan terbaik, insya Allah kita akan berikan souvenir dari ACT dan insya Allah ini bisa dipakai. Kalau yang dari luar daerah, ya mungkin dikirim. Kalau ada yang dari luar negeri, ya ditunggu aja. Kalau lagi berdinas di luar negeri, mungkin lewat kapal gitu kita kirim. Alhamdulillah yang hadir kali ini juga beragam Pak. Tadi saya lihat ada dari UIN Jakarta, Mbak Hilya. Oke. Nah, sip, ya. sip. Kalau di Facebook pada jualan apa dibantu tesnya teman-teman, suaranya oke semua ya mudah-mudahan ya. Kalau oke kasih jempolnya dong. Kalau oke suaranya kasih jempolnya boleh saya lihat jempolnya mana ini. Wah mantap, mantap. Oke, ini juga siap. Yang sudah hadir ada Bapak Taufik. Mas Taufik dari mana Mas? Dari Bandung Mas. Masya Allah, luar biasa Kang Taufik. Berarti dekat rumahnya sama Kang Dedi. Ini Kang Dedi rumahnya di Bandung juga ini Kang Taufik. Iya betul. Iya. Saya sedang ingin tahu lebih jauh. Masya Allah, alhamdulillah langsung dari orang Bandung. Mana lagi nih? Ada yang di luar dari Jakarta nggak nih ya? Ada berapa orang nih di sini ya? Ada yang dari Hamka nih Pak. Oh dari Hamka, teman-teman Hamka ya. Radita, Mbak Radita. Oke, kayaknya. Fotonya pada nggak bergerak semua nih. Ada orangnya apa nggak nih di dalam sini nih? Kalau Zoom gini nih orang-orangnya apa? Mudah-mudahan kelihatan ada orangnya nih ya di belakang foto-fotonya nih. Diharapkan untuk rekan-rekan yang hadir bisa menyalakan kameranya biar kita tetap buka langsung nih, biar bisa langsung ngobrol dalam acara collaboration talk. Kan judulnya collaboration talk ya Pak, jadi kita kolaborasi bareng di sini ya, sharing-sharing. Betul, sharing-sharing nih. Nanti kita, Pak Dedi sekitar jam 4 ya, masih ada waktu 9 menit lagi nih teman-teman buat bantu share linknya. Linknya bisa di-share ke grup-grup yang ada supaya makin banyak yang join sore ini. Sebentar. Infokan juga untuk rekan-rekan selama materi langsung karena harap menyimak untuk meng-off-kan voice-nya, dan ketika ingin ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom komentar dengan ketik tanya atau lambaikan tangannya, klik tools raise hand. Nanti sesi pertanyaan akan kita berikan waktunya untuk bertanya. Mungkin sebelum mulai, Pak Dedi bisa di-share nih Pak, kegiatan aksi cepat tanggap khususnya di Jakarta Barat saat ini seperti apa? Jadi buat teman-teman, untuk yang belum tahu tentang aksi cepat tanggap, atau yang sudah tahu mungkin bisa kunjung souvenir buat teman-teman yang sudah tahu
Ada yang berani bicara ini di sini, teman-teman? Kira-kira ada yang sudah tahu tentang aksi cepat tanggap, atau memang belum tahu, atau sudah tahu, atau malu-malu untuk memberitahu? Wah, Kang Deddy sudah hadir, Masya Ya, Allah. selamat datang Kang Deddy Priyadi sudah hadir bersama kita. Alhamdulillah. Kang Deddy, punten kita cek-cek teknis dulu, suara kedengeran Kang Deddy? Kedengaran. Masya Allah. Soalnya agak-agak kepending-pending dikit suaranya nih, antara gambar sama suara duluan ininya nih, duluan gambarnya nih. Ini jelas nggak? Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Andre? Baik, Kang Deddy. Lama nggak ketemu ya? Iya, udah lama banget. Lama banget. Saya cuma merhatiin Kang Deddy dari di LinkedIn aja nih, terus nih, aktif terus nih, Masya Allah. Dari kantor sampai perpindahan kantor. Sudirman apa Kuningan ya Kang Deddy ya? Masih ya? Di Plaza Indonesia. Oh, Plaza Indonesia. Saya ngikutin juga tuh update-nya di LinkedIn tuh. Pindah kantor ya. Di sini udah ada teman-teman nih, Kang Deddy. Ada yang dari Bandung, kemudian ada dari mahasiswa, ada relawan juga, ada dari Jakarta dan di luar Jakarta. Teman-teman lain sekitar 20-an ini masih menunggu teman-teman yang lain untuk bisa join. Karena yang sudah register hampir sekitar 60-an nih, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya, ini kita recording nih, Kang Deddy. Jadi kalau ada teman-teman yang kelewat, miss, bisa kita share nanti di grupnya ini untuk sharing talk show pada sore hari ini, Kang. Siap. Mungkin Ray, ini langsung kita mulai aja karena maestro-nya sudah hadir pada sore ini. Ya, alhamdulillah ya karena Kang Deddy sudah hadir. Kita mulai aja langsung untuk materi acara kolaborasi kali ini, yaitu melihat diri dari jari. Silakan Kang Deddy, silakan waktunya. Ya, baik. Terima kasih Kang Ray, terima kasih Pak Andre atas kesempatannya. Saya izin hari ini berbicaranya. Saya lagi kalau berbicara saya bertanya audiensnya siapa ya, kira-kira apa. Kemarin saya bicara di depan para psikologis dan guru besar psikologi UI. Audiensnya bicaranya kayak gitu. Ketika di Traveloka saya bicaranya seperti ini karena fokusnya di moms. Nah, di ACT ini saya bingung ini. Ini kira-kira audiensnya siapa gitu. Karena kalau misalkan berbicara terlalu jauh juga tidak terlalu, mungkin kalau misalkan sisi data, statistik dan sebagainya kayaknya tidak menarik kan. Jadi karena kelihatannya ini kalau saya lihat dari wajah-wajahnya masih muda-muda, Kang Andre ya. Ya, kebanyakan di sini ada mahasiswa Kang Deddy, ada dari UIN Jakarta, ada dari UHAMKA, dan lainnya juga. Ya. Kalau begitu saya akan bicara satu hal yang mungkin sederhana, jadi hanya satu chapter dari kira-kira 20 chapter di data Priyadi terkait dengan bagaimana mengenal diri dengan lebih baik. Nah, tapi sebelum itu saya memberikan pengantar dulu. Kenapa sidik jari? Gitu pertanyaan. Jadi kalau kita perhatikan riset-riset yang berkembang di dunia psikologi itu kan banyak riset yang berkembang dan kami seringkali disebut sebagai pseudoscience. Itu saya pertama jawab itu dulu aja. Pertama, jadi banyak orang mengatakan bahwa tes Priyadi ini sebagai pseudoscience. Apa maknanya sebagai pseudoscience? Jadi tes ini dianggap tidak memiliki data teoretik yang kuat dan empirical knowledge yang kuat, sehingga dipandang kurang reliable. Tapi pertanyaannya apakah seperti itu? Nah, di pertemuan kemarin bersama para psikologis, saya berbicara tentang apakah betul pertanyaan, apakah betul tes sidik jari itu dianggap sebagai pseudoscience. Yang dimaksud tes sidik jari itu adalah tes Priyadi ini ya, itu yang dimaksud. Nah, yang menarik, saya izin share ya, boleh Kang ya? Saya izin share.
Siap, bangga Kang Dedi. Boleh ini. Saya nyantai aja di sini mah kayaknya. Jadi memang tadi Kang Dedi ada mahasiswa, ada komunitas, ada orang Bandung juga. Saya punten Kang dijadikan host. Oh, Ray mungkin bisa dijadikan host Ray, Kang Dedi biar bisa ada share. Ya. Sebentar Pak. Masih belum ya? Nah, jadi pertanyaan besar itu di kalangan psikologis itu, kenapa tes Priadi itu dianggap sebagai pseudoscience? Itu sebetulnya lebih karena ya umumnya seperti itu mengatakannya, dalam artian hal-hal yang baru dalam psikologi kadang dianggap sebagai pseudoscience. Jadi bidang yang sebetulnya inovasi itu sangat dibutuhkan. Nah, justru di psikologi kadang-kadang tidak dilihat sebagai sebuah sudah saya share ya? Ya, sudah saya share ya? Siap. Nah, baik, saya yang pertama, saya akan berbicara sederhana saja, yaitu menjawab banyak hal keraguan terkait dengan apa itu tes sidik jari. Nah, di kalangan psikologis, tes sidik jari ini dianggap sebagai, terutama tes Priadi, saya sebut tes sidik jari yang dimaksud adalah tes Priadi, sebagai pseudoscience. Bahkan salah satu profesor, guru besar di bidang psikologi mengatakan bahwa tes Priadi ini sebagai penipuan. Jadi itu kan dalam banget stigmanya. Bayangkan, dan itu satu hal yang sebetulnya saya redam untuk jawab sampai ada kesempatan untuk menjawabnya di minggu lalu. Nah, ketika saya mencoba menjawab pertanyaan apakah betul tes sidik jari itu adalah pseudoscience, apakah betul tes Priadi sebagai pseudoscience, saya mengutarakan argumentasi seperti ini. Jadi apa yang dimaksud dengan pseudoscience? Jadi kita harus jelas dulu batas demarkasi antara sains dan pseudoscience. Apa yang disebut sains dan apa yang disebut dengan pseudoscience. Nah, ini adalah model dari Pigliucci, seorang philosopher of science yang ternama di Amerika, yang mengatakan, yang memberikan satu model. Jadi beliau mengumpulkan banyak ilmu pengetahuan, lalu memetakannya. Jadi ini adalah kumpulan ilmu pengetahuan dari datanya. Nah, kumpulan ilmu pengetahuan itu dikumpulkan dan kemudian diberi batas demarkasi seperti ini. Ini ada 1, 2, dan sebagainya. Nah, semakin ke kanan, semakin sebuah keilmuan itu memiliki theoretical understanding yang kuat. Yang dimaksud theoretical understanding itu abstraksinya dalam, basis teoretiknya sangat kuat. Jadi fondasi dasar teoretiknya sangat kuat. Nah, kalau semakin ke atas, itu menunjukkan bahwa empirical knowledge-nya, bukti-bukti ilmiahnya itu cenderung semakin menguat. Nah, kalau kita perhatikan, ada beberapa ilmu, ini yang disebut sebagai pseudoscience. Nah, ini yang pseudoscience di sini. Jadi, kenapa ilmu-ilmu ini, misalkan astrologi, HIV, denialism itu seperti orang yang tidak percaya corona, jadi segala sesuatu itu dikaitkan dengan teori konspirasi dan sebagainya, itu dianggap sebagai pseudoscience. Jadi bagian ini, demarkasinya. Nah, kenapa? Karena dianggap tidak memiliki theoretical understanding, jadi basis teori yang kuat, dan pada saat bersamaan tidak bisa menunjukkan bukti ilmiah yang secara fisikal atau statistikal menunjukkan bahwa itu sangat kuat nilainya. Ya. Nah, ini adalah pseudoscience. Sementara yang ini, misalkan string physics, evolutionary psychology, scientific history, dan beberapa keilmuan lainnya, dianggap sebagai quasi-science. Jadi sains yang setengah, karena dinilai memiliki jadi basis teorinya kuat, tapi empirical knowledge-nya, proof datanya, pembuktian datanya tidak terlalu kuat. Nah, sementara sebetulnya letak psikologi di mana? Letak psikologi itu di sini. Jadi letak psikologi itu pada basis theoretical understanding yang sebetulnya tidak terlalu kuat. Karena kalau kita perhatikan subjektivitas banyak di situ. Jadi
orang memandang sesuatu itu kan bisa saja sangat berbeda kalau di aspek psikologi. Seorang psikologis yang di training melihat dari sisi behavioris akan sangat berbeda ketika seseorang itu basisnya itu psikoanalisis yang berbasis lebih kepada genetics. Misalkan seperti itu. Nah, psikologi itu ada kecenderungan tidak terlalu dominan aspek theoretical back understanding-nya, tetapi empirical knowledge-nya kuat. Apa yang maksud empirical knowledge dalam psikologi adalah pembuktian secara statistik bahwa sesuatu itu dianggap reliable atau dianggap valid dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau dalam pandangan kami, seandainya tes Priadi itu bisa membuktikan bahwa dia reliable, valid, dan standardized, jadi ada 4 kata kunci sesuatu itu dalam alat tes itu dikatakan baik. Kalau dia itu memiliki standarisasi yang baik, reliabilitasnya kuat, konsisten, dan validitas yang baik, serta memiliki acuan norma. Dan kesemuanya ini dimiliki oleh tes Priadi. Nanti saya akan tunjukkan walaupun singkat, bagaimana data reliabilitas yang kita miliki. Dan data reliabilitas kita itu dianggap sangat tinggi pada skala statistikal. Nah, jadi sebetulnya ini yang menjadi menjadi acuan dasar dalam ketika saya mengembangkan tes Priadi, bahwa dalam banyak hal sebetulnya apa yang kita kembangkan itu nantinya boleh jadi berkembang tidak sebagai, kalau sekarang banyak orang mengatakan pseudoscience, nanti let's say kita katakanlah 3 atau sampai 5 tahun ke depan, orang justru akan melihat bahwa tes Priadi itu justru bagian dari istilahnya itu sama seperti ranah psikologi lain yang disebut sebagai soft science. Karena kalau hard science itu adalah seperti tes-tes seperti kalau hard science itu ya fisika, biologi, chemistry itu hard science yang pembuktiannya jelas, theoretical background-nya juga sangat kuat. Tetapi dalam psikologi sekali lagi pada basis teoretik yang tidak terlalu kuat, tetapi empirical knowledge-nya harus dominan. Nah, itu tentang pertama. Jadi argumentasi banyak yang mengatakan bahwa tes Priadi ini sebagai tes yang tidak reliable, tapi saya bisa membuktikan nanti setelah ini bahwa justru tes Priadi ini adalah tes yang sangat reliable dan bisa diandalkan sebagai sebuah instrumen tes psikologi. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan data reliabilitasnya? Kalau kita perhatikan, data reliabilitas tes Priadi itu pada data yang tingkat reliabilitas yang sangat kuat. Tapi ada 2 acuan dasar dari tes Priadi itu. Pertama, bahwa karena kami itu mengadopsi banyak teori, maka tingkat reliabilitasnya itu sangat tergantung sebetulnya pada tingkat reliabilitas masing-masing alat tes pada awalnya. Itu yang pertama. Misalkan data reliabilitas kami untuk brain dominance, tingkat reliabilitasnya itu 92-96%. Jadi sangat tinggi. Tetapi pada Papikostik, karena pada standar Papikostik itu tingkat reliabilitas di data awal itu kira-kira di kisaran 30-50% saja. Tetapi data Priadi itu pada data tes untuk khusus kajian tentang kepribadian Papikostik, itu tingkat reliabilitasnya dari 34%, kira-kira seperti itu. Karena mengikuti, memang secara ada problem dari teori dasar dari PAPI tersebut. Sampai ke 92% dari data kita. Jadi sangat tinggi. Lebih tinggi dibandingkan data reliabilitas hasil tes formalnya. Nah, yang kedua, tes Priadi itu akan terlihat lebih accurate, lebih memiliki tingkat akurasi dan reliabilitas yang tinggi kalau traits yang dihitung itu, misalkan kita sedang menghitung autism, seberapa tentang tes Priadi itu ada tools namanya itu Priadi Autism
predictive index, yaitu memprediksi tingkat autism. Nah, karena autism itu bagian dari genetics dan hampir 80% dipengaruhi oleh faktor genetics, makanya secara umum terlihat bahwa tes data kami sangat memiliki tingkat accuracy yang sangat tinggi di aspek terkait dengan autism. Jadi, dua syaratnya dari data kita. Pertama, karena faktor nilai reliabilitas dari alat tes tersebut, dan juga karena faktor apakah memiliki faktor genetik yang kuat atau tidak, dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah, yang berbeda dari tes Priadi dengan yang lainnya adalah, bahwa tes ini kan mungkin sudah tahu, bahwa tes Priadi itu all age assessment, bisa digunakan oleh siapa saja, no faking juga, artinya jadi si tes itu tidak bisa merekayasa hasil dan terstandarisasi, mood free. Ini mood free itu maksudnya hasil tes di jam 9 pagi itu sama dengan jam 9.45 pagi. Saya melakukan tes beberapa kali di beberapa tempat. Kalau berbasis paper-based test, sekarang dites, setengah jam lagi dites, hasilnya beda. Bahkan boleh jadi berseberangan. Itu menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas atau konsistensi orang ketika melakukan tes itu cenderung tidak konsisten. Bahkan di kantor kami ketika kita mau melakukan proses cross validation, beberapa alat tes itu diuji cobakan, dan hasil tes itu hanya berselang kira-kira 1 jam atau 2 jam, hasilnya juga berbeda. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa kalau kita melakukan tes dengan menggunakan instrumen tes berbasis paper-based test atau computer-based test, kemungkinan bahwa hasil kita itu cenderung relatif lebih mudah berubah karena faktor mood, emosi, dan kebahagiaan kita pada saat melakukan tes itu relatif sangat besar. Terus berikutnya, di tes Priadi itu ada beberapa tes kategori. Ada kategori untuk profesional, ada psychoeducational, ada clinical, ada group assessment, dan sebagainya. Nah, ini adalah alat-alat tesnya. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa model alat tesnya di sampel report. Tapi yang bisa kita ukur secara umum adalah brain dominant, personality inventory, learning style, achievement motivation, top strength, social style, high performance index, high potential identification, dan sebagainya. Jadi masih banyak, termasuk hal-hal terkait dengan clinical psychology sebetulnya. Nah, yang menarik adalah, misalnya ini di clinical psychology ada terkait dengan autism, ada ADHD, ada psychological distress index. Nah, kalau untuk remaja, terutama banyak rekan-rekan Kang Rey ini ya, yang masih remaja, yang paling baik dari dilakukan untuk tes Priadi itu adalah mengecek kalau seandainya mau menikah. Nah, kalau mau menikah itu nanti bagusnya itu pasangannya dicek satu sama lain. Tujuannya apa? Bukan tujuannya itu tujuannya untuk saling mempelajari. Jadi yang paling penting itu adalah bukan kita cocok atau tidak cocok dengan seseorang, tetapi apakah kita complementary, saling melengkapi satu sama lain antara kita dan pasangan kita. Jadi tujuannya adalah untuk belajar satu sama lain dengan data yang dimiliki, dan boleh jadi dan datanya berbeda atau bahkan sangat berkebalikan. Nah, bedanya tes Priadi dengan tes yang lain karena berbasis data, kalau kita perhatikan kita juga memiliki analisis people analytics. Jadi dalam satu grup ACT, misalkan seluruh Indonesia, bisa dilihat dalam satu lembar laporan seperti ini. Jadi dia itu misalkan bisa dilihat seberapa tingkat, misalkan konflik mode-nya seperti apa, si A, si B, si C, dan sebagainya, itu bisa dilihat dari data ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya yang menarik pembelajaran saya di beberapa korporasi itu adalah bahwa orang itu sebetulnya lebih rigid dari yang kita bayangkan. Kita selalu menganggap bahwa lingkungan itu besar mempengaruhi siapa kita. Bahwa kita dalam banyak hal sebagai manusia dewasa atau remaja seperti sekarang ini, banyak dipengaruhi oleh faktor
lingkungan kita. Tetapi yang menarik adalah hasil data kita mengungkapkan bahwa justru semakin dewasa seseorang, pengaruh genetik terhadap kecerdasan dan kepribadian seseorang itu semakin menguat. Sebaliknya, semakin dewasa seseorang, pengaruh lingkungan terhadap kecerdasan dan kepribadian seseorang itu semakin menurun. Nah, sebagai bagian dari argumentasi yang kita terima adalah bahwa data tes Priadi itu mayoritas kliennya itu orang-orang yang dianggap sudah dewasa, jadi 18 tahun ke atas. Artinya, dan kita sehari-hari misalkan ketemu klien yang sudah dewasa, hasilnya juga sama. Termasuk di korporasi, misalkan di korporasi data ini dipakai untuk proses tadi people analytics, jadi grup analisis kelompok dan sebagainya, dan dianggap sangat tepat. Artinya dalam banyak hal orang itu tidak terlalu mudah untuk berubah. Dalam banyak hal lingkungan itu terbatasi pengaruhnya ketika mempengaruhi seseorang karena faktor genetik yang dimiliki oleh seseorang itu. Ya, istilah saya itu ada istilah threshold line personality, bahwa secara umum kalau ini adalah kepribadian dan ini adalah istilahnya itu self identity kita, batas ini. Jadi lingkungan mencoba mempengaruhi kita seperti ini. Nah, gini. Tapi sebetulnya kita itu punya self identity yang kalau kita tidak merasa cocok, kita itu akan cenderung melawan atau lari dari tekanan lingkungan tersebut. Nah, kemudian dia coba mempengaruhi, di bawah juga ada sama. Di bawahnya ada self identity juga. Nah, jadi sebetulnya dinamika kepribadian itu dalam mempengaruhi siapa diri kita itu terpengaruhi oleh faktor genetik kita. Bahkan minggu lalu saya bercerita di Mams Traveloka ya. Nah, saya cerita seperti ini, bahwa parenting itu perannya, efektivitasnya terbatasi oleh faktor genetik yang dibawa oleh anak-anak kita. Misalkan ada second law of behavior genetics mengatakan bahwa the effect of being raised in the same family is smaller than the effect of genes. Pengaruh bahwa kita dibesarkan oleh orang tua kita yang tidak pernah membeda-bedakan kita satu sama yang lainnya, itu pengaruhnya tidak lebih besar dibandingkan faktor genetik yang kita bawa. Misalkan kalau Kang Ray punya 4 bersaudara, gitu ya. Misalkan 4 bersaudara, Kang Ray bisa melihat bahwa masing-masing itu dari saudara-saudara kandung saya itu berbeda satu sama lain. Yang satu ada yang emosional, yang satu ada yang lebih dominan, yang satu ada yang sangat tertutup, yang satu terlihat lebih sosial. Nah, kalau diambil masing-masing sidik jarinya, itu representasi datanya memang dekat dengan data keseharian masing-masing orang itu. Nah, kelebihannya karena ini tes genetik, tes ini bisa dilakukan sejak bayi usia 3 bulan. Jadi sejak bayi usia 3 bulan bisa sudah melakukan tes Priadi ini. Nah selanjutnya, apa saja yang ada di tes Priadi sebelum saya masuk ke yang inti ya? Apa saja yang ada di dalam tes Priadi itu? Sebentar. Nah, ini salah satunya. Jadi analisis terkait dengan brain dominance, ada team roles, ada strength finders, di situ ada high performance index dan sebagainya. Nah, yang paling berbeda dari yang ada itu adalah bahwa tes kami itu terstandarisasi. Apa maknanya terstandarisasi? Bahwa tes kita itu memiliki norma sehingga relatif lebih mudah dibaca. Fungsinya apa? Norma itu fungsinya adalah membandingkan kita, dibandingkan rata populasi. Misalkan kita tidak bisa mengatakan Mas Ray itu ganteng, kalau kita belum tahu bandingannya Mas Ray dengan yang lainnya. Mana yang lebih ganteng? Mas Ray atau Mas Andre? Kang Andre, misalkan. Oh ternyata Ibu Hilya ya, misalkan mengatakan... Udah kayaknya Kang Deddy. Ya, misalkan Bu Hilya menurut Bu Hilya, Mas Ray yang lebih ganteng
Kenapa? Karena ini dan ini dan ini. Tapi argumentasi lain mengatakan, oh tidak, Mas Andre yang lebih ganteng. Kenapa? Kenapa bisa terjadi perbedaan interpretasi? Karena si sistem itu belum menentukan berapa standard deviation, berapa jarak terhadap rata-ratanya, berapa nilai rata sampel population. Saya bisa mengatakan kalau Mas Ray itu lebih pintar dibandingkan Mas Andre, misalkan, mohon maaf Mas Andre. Nah, karena misalkan ada data bandingkan yang mengatakan memang seperti itu adanya. Misalkan, yang dibandingkan rata-rata, misalkan Mas Ray berada di 2 kali standard deviation, sementara Mas Andre di 1,9 standard deviation. Standard deviation itu artinya distance to the mean, jarak terhadap rata-rata. Nah, keunggulan tes Priadi itu adalah selain pertama memiliki standarisasi, reliabilitas, validitas, dan norma, yang tadi sudah saya sebutkan, juga ada istilah Rainbow Model Assessment, yaitu data itu bisa ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Jadi ada warna-warna. Ada warna-warna yang secara umum membuat jadi interpretasinya jadi mudah. Jadi kalau warna-warna ini adalah data statistik sebetulnya, pemaknaannya. Misalkan seperti ini. Kalau kita perhatikan, warna hijau dari traits kepribadian tertentu, itu maknanya kalau seseorang itu berada pada warna biru sebelumnya, warna purple, itu maknanya apa secara statistik? 9 atau 10 orang yang sudah bekerja dengan yang bersangkutan mengatakan yang bersangkutan itu katakanlah di aspek driver, di aspek dominansnya kuat. Misalkan, seperti itu. Nah, kalau dia warnanya biru, di biru yang ketiga, itu pemaknaan statistiknya adalah 7 atau 8 dari 10 orang yang sudah bekerja dengan yang bersangkutan mengatakan yang bersangkutan itu dominan. Kalau warnanya merah, maknanya apa? Mayoritas orang atau lebih dari 90% orang mengatakan yang bersangkutan itu dianggap kurang dominan. Misalkan kurang tegas, dan sebagainya. Nah, pewarnaan-pewarnaan ini dengan sangat mudah memberikan interpretasi yang berbeda-beda. Misalkan kalau dia warnanya purple, maknanya pada traits kepribadian ini, dia itu performanya baik. Nah, kalau dia hijau, maknanya pada traits kepribadian tertentu, dia itu butuh usaha untuk bisa mencapai level warna biru. Kalau dia warnanya kuning, pada maknanya dia butuh usaha lebih kuat lagi untuk bisa mencapai level warna biru. Nah, kalau merah, ini adalah titik kelemahan yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu harus memiliki antisipasi terkait dengan permasalahan yang dia miliki. Nah, kalau dia warnanya purple, bagaimana? Kalau purple, itu maknanya touching the limit. Kinerjanya dipandang sangat tinggi, tetapi karena boleh jadi exceeding the limit, melebihi batas limit tertentu, masalah kepribadian menyertai. Misalkan kalau orang terlalu dominan, itu permasalahannya apa? Biasanya kurang bisa mendengar pandangan orang lain. Stubborn, keras kepala, galak, dan juga cenderung single fighter. Misalkan seperti itu. Nah, ini yang membedakan data tes Priadi dibandingkan data tes lainnya. Itu mungkin ini presentasi yang pertama. Yang kedua, saya akan lebih fokus melihat bagaimana cara kita mengenal diri kita dari hasil data tes Priadi. Misalkan sampelnya hanya menggunakan satu sampel aja. Sampel chapter, maksud saya chapternya. Itu chapter terkait dengan data ini aja ya. Jadi misalkan saya mau menerangkan, ini adalah konsep dari Larry Wilson, yaitu social style secara keseluruhan. Jadi secara umum ada 4 karakter dasar seseorang. Dan karakter dasar itu boleh saja orang itu sangat dominan di satu hal dan lemah di tempat lainnya. Itu mungkin terjadi. Nah, yang menarik adalah di data ini, kita akan berbicara tentang konsep sosial dari Larry Wilson ini.
social style, yaitu bagian kanan. Jadi ini dibagi menjadi ada analytical, ada driver. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini, kalau kita dibagi dua dari sisi vertikal, ada bagian yang ke atas, ada bagian ke bawah. Jadi bagaimana cara orang itu atau dibagi dua seperti ini juga bisa. Jadi ada dua cara ketika seseorang itu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Yang pertama, ada yang kita sebut tell directed. Tell directed itu kalau dia sudah punya keinginan, dia akan mengatakannya langsung. Bahkan cenderung lebih menggunakan bahasa-bahasa imperatif yang memerintah, memaksa. Nah, karakter yang ekstrimnya itu adalah yang kalau dia punya keinginan, dia menggunakan bahasa yang disebut acts directed. Misalkan kalau dalam bahasa Inggris itu may I, jadi permintaannya itu menggunakan bahasa yang diperhalus, yang tidak langsung kepada yang dimaksud. Sehingga dalam beberapa hal boleh jadi orang yang cenderung menguat di aspek acts directed adalah orang yang cenderung tidak ekspresif. Nah, karakter orang yang cenderung banyak mengungkapkan apa yang diinginkan secara langsung, itu ada dua karakter. Ada yang disebut driver, dan ada yang disebut dengan ekspresif. Nanti saya akan jelaskan bedanya apa. Nah, sementara karakter orang yang cenderung kalau punya permintaan, itu cenderung menggunakan bahasa yang diperhalus, may I borrow your pen, misalkan, apakah boleh saya pinjam pulpen kamu. Jadi bahasanya diperhalus, bukan pinjam ya, misalkan seperti itu. Nah, yang seperti ini, itu ada dua karakter yang disebut analytical dan ada amiable. Nah, sekarang juga ada dua karakteristik lainnya. Ini disebut responsiveness. Jadi, ada karakter yang paling ekstrimnya itu adalah orang yang fokus perhatiannya itu fokus kepada tugas. Ini yang bagian atas. Nah, sementara di sisi lain dari kepribadian seseorang itu ada orang yang fokus perhatiannya itu lebih fokus kepada people, kepada relationship, kepada hubungan antar sesama. Nah, kalau kita perhatikan, orang yang cenderung memiliki karakteristik yang fokus pikirannya itu sehari-hari kepada kerjaan, target, penyelesaian, dan ambisi yang dia miliki, itu disebut, ada dua karakter, ada yang disebut analytical, ada yang disebut dengan driver. Nah, itu seperti itu. Sementara orang yang fokusnya itu lebih fokus kepada orang lain, kepada kehangatan, kepada romantisme, kepada hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya, itu ada dua karakter juga. Yang pertama yang disebut ekspresif, yang satu lagi disebut amiable. Nah, jadi apa yang maksud dengan seorang analytical? Seorang analytical adalah seorang yang fokus pikirannya itu fokus kepada ambisinya, pada pekerjaannya, pada obsesinya. Sehingga dia selalu terus kepikiran untuk penyelesaian pekerjaannya. Even ketika di rumah atau balik ketemu keluarganya. Nah, analytical selain fokus kepada pekerjaannya atau impiannya itu, penyelesaian tugasnya dan sebagainya, adalah karakter yang sebetulnya karakter yang lembut, yang dalam banyak hal dia cenderung tadi kurang tegas tingkat assertiveness-nya, sehingga kalau berkomunikasi itu menggunakan pilihan kata yang dianggap tidak langsung menyerang. Seperti itu. Nah, sementara kalau driver adalah orang yang fokus perhatiannya kepada tugas, tetapi pada saat bersamaan dirinya itu adalah orang yang tegas juga. Nah, ini driver, makanya lebih mengontrol. Nah, kalau ekspresif adalah orang yang secara umum adalah orang yang tegas, yang mengatakan secara langsung apa yang dia inginkan, dan pada saat bersamaan
dia fokusnya kepada orang. Artinya lebih mementingkan hubungan baik dengan orang-orang sekitarnya. Seperti itu. Nah, kalau dia amiable adalah karakter orang yang fokus perhatiannya kepada orang lain, relationship, menjaga hubungan baik, tidak enak kalau harus bertengkar dan sebagainya. Tetapi pada saat bersamaan dia juga dinilai tidak tegas. Jadi kurang bisa menunjukkan ketegasan terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, seorang analytical ini saya akan perbesar. Nah, ini seorang analytical adalah seorang yang kebutuhannya itu selalu ingin benar. Jadi dia akan mempertanyakan kalau misalkan dia melihat sesuatu yang tidak benar di sekitarnya. Karena bagi seorang yang kuat di sisi analytical, sangat tidak enak bagi dia kalau dia diperlakukan tidak adil. Itu seperti itu. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya, seorang analytical itu, walaupun dia logik dan berbasis dan selalu accurate dalam banyak hal, terutama dalam pengambilan keputusan, dia itu dinilai lambat. Makanya, yang harus titik kelemahan dari analytical itu, biasanya kecenderungannya itu, dia itu tidak kuat terhadap tekanan. Jadi ketika ada tekanan, dia itu nge-push-nya agak kurang kuat gitu. Karena dia lambat sebetulnya. Nah, apa yang selalu diinginkan oleh seorang analytical yaitu berpikir. Nah, untuk bisa berkembang, seorang analytical itu harus melakukan apa? Di data ini harus to decide. Maksudnya dia harus membiasakan diri berani mengambil keputusan. Kadang-kadang mengambil resiko itu penting bagi dia. Karena analytical adalah karakter orang yang cenderung dalam beberapa hal risk averse, suka menghindari risiko. Misalkan di kantornya Mas Andrea, kalau karakternya lebih kuat di analytical, biasanya kerjanya memang tidak terlalu cepat. Tetapi dia adalah orang yang precise, yang dalam banyak hal akurasinya baik, dan pekerjaannya pun baik. Cuman pada aspek kecepatan, dia itu butuh sedikit didorong-dorong seperti itu. Nah, sementara driver, yang dia butuhkan itu apa? Hasil. Driver itu sangat menuntut hasil. Makanya seorang driver itu adalah seorang yang on target. Seperti itu. Nah, kelemahannya apa? Driver itu, titik kelemahannya itu kurang bisa mendengarkan pandangan orang-orang sekitarnya. Karena driver itu biasanya sombong. Driver itu biasanya itu agak sedikit keras kepala, atau bahkan keras kepala dalam beberapa hal. Nah, apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan itu bertindak, action. Jangan terlalu banyak teori lah. Yang penting kumaha. Jadi nah seperti itu. Jadi lebih aksi. Nah, untuk bisa berkembang, seorang driver itu sangat disarankan untuk bisa mendengarkan pandangan orang-orang sekitarnya. Sehingga dia tidak menjadi seorang single fighter. Karena kelemahan driver itu agak sulit menjalin kerjasama dengan orang-orang di sekitarnya, dikarenakan yang bersangkutan itu memang agak sedikit membatasi diri dalam beberapa hal. Nah, kalau amiable seperti apa? Kalau karakter amiable itu adalah karakter yang cenderung lebih dependable, jadi tergantung sama orang lain. Orang senangnya mensupport orang lain, dan sangat sensitif terhadap security, bahwa dia tidak ingin terjadi keributan, dia juga ingin menjalin hubungan baik dengan banyak orang di sekitarnya. Nah, seorang amiable itu sangat membutuhkan to feel safe, bahwa perasaan secure berada dalam satu lingkungan itu dia aman, itu penting bagi seorang amiable. Nah, titik kelemahannya, amiable itu bukan karakter orang yang take action-nya cepat. Dalam beberapa hal, boleh jadi mirip-mirip seperti analytical, agak sedikit lambat. Nah, apa yang dia paling inginkan? Hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Itu yang paling dia harapkan. Nah, untuk bisa berkembang, seorang amiable harus bisa menjadi seorang yang lebih tegas terhadap
beberapa hal dalam kehidupannya. Terus dia juga harus lebih banyak berinisiatif, karena biasanya amiable itu cenderung permisif. Jadi mendiamkan satu hal yang sebetulnya sangat penting untuk bisa dikerjakan, tapi karena mungkin dia enggan terhadap orang-orang sekitarnya dan tidak berani mengatakan langsung apa yang seharusnya dia katakan, akhirnya dia tidak berinisiatif atau mendiamkan saja. Nah, yang terakhir, seorang ekspresif. Kalau ekspresif adalah karakter yang antusias, yang rame, senang dengan stimulasi, dan biasanya orang friendly, bersahabat. Nah, seorang ekspresif itu sangat menghargai approval. Kalau dia berkawan, dia senang diangkat, kalau kata orang Sunda. Senang dihargai, diangkat, dimotivasi, dan orangnya biasanya spontan. Makanya ekspresif itu titik kelemahannya, kalau ngambil keputusan biasanya terlalu cepat, sehingga kadang-kadang dianggap ceroboh dalam beberapa hal. Nah, yang dibutuhkan oleh seorang ekspresif itu, itu adalah relationship. Jadi hubungan dengan orang-orang, bisa ngobrol, bisa kumpul, dan sebagainya. Terus titik kelemahannya biasanya impulsif. Impulsif itu sedikit emosional. Jadi ngambil keputusan berdasarkan pertimbangan semata, pertimbangan kata hatinya, bukan pada aspek logiknya. Terus yang dia inginkan adalah spontanitas. Jadi segala sesuatu itu dilakukan spontan aja. Kadang boleh jadi tanpa perencanaan. Sehingga yang miss kalau kita memiliki leaders dengan karakter seperti ini biasanya dalam pengambilan keputusannya cenderung ceroboh. Nah, untuk bisa berkembang, seorang ekspresif itu harus cek dan recheck kembali keputusan yang dia ambil. Karena boleh jadi, karena karakternya spontan itu, keputusan yang dia ambil itu dianggap tidak relevan atau bahkan cenderung ceroboh dalam beberapa hal. Nah, menurut saya, dengan memahami konsep ini aja secara sederhana, misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bisa melihat, ini saya tuh sebetulnya ada di mana ya? Ini pasangan saya ada di mana? Calon saya ada di mana? Sehingga dengan melihat konsep seperti itu saja, menurut saya, boleh jadi kita bisa banyak perbaikan, terutama dalam hal organisasi organisasi kita. Nah, selanjutnya, saya akan berbicara yang lebih sederhana, lebih teknisnya. Izin share sesuatu yang sudah saya share juga. Nah, ini adalah tips untuk bisa mengenal diri dengan baik itu seperti apa ya. Ini tipsnya. Saya izin mengulang apa yang sudah saya share di tempat lain. Jadi, strategi untuk mengenal diri itu, strateginya pertama, yaitu mengenal respon alamiah. Kalau di kondisi anak itu, di parenting itu penting banget. Jadi, mengenal siapa kita, respon emosi kita seperti apa, respon tanggung jawab kita seperti apa, respon geraknya seperti apa, respon kepatuhan kita terhadap otoritas seperti apa, dan respon pengambilan keputusannya seperti apa. Nah, yang kedua, yaitu memprediksi hambatan psikologi. Ada nggak di antara kita yang memiliki permasalahan hambatan psikologi? Jangan-jangan kita itu memiliki permasalahan misalkan autism, ADD, bipolar, dan sebagainya. Misalkan, kenapa saya katakan seperti ini? Karena banyak orang dewasa itu baru mengetahui permasalahannya justru setelah dia itu misalkan menjalin hubungan lebih jauh dengan seseorang. Nah, seseorang yang dekatnya itu mengatakan, kamu tuh seperti ini, seperti ini. Misalkan ada satu kasus seorang profesional itu memiliki permasalahannya itu setelah menjalin, misalkan menikah dengan seseorang. Ternyata yang bersangkutan punya problem yang cukup dalam terkait misalkan dengan autism dan sebagainya. Ini yang menurut saya penting dipahami oleh setiap orang. Karena memprediksi hambatan psikologi itu menurut saya menjadi setengah perjalanan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Berikutnya adalah memilih fokus pengembangan karakter dan bakat. Ini penting banget. Kenapa saya katakan seperti ini? Banyak orang, apalagi sekarang eranya era
strength psychology. Jadi psychology of strength misalkan, bahwa segala sesuatu diukur berdasarkan kekuatan. Nah, yang ekstrim dari psychology of strength itu memang mengatakan bahwa kita harus selalu berfokus kepada kekuatan kita. Kadang-kadang kita harus melupakan kelemahan kita. Tetapi dalam prinsip saya melihatnya agak sedikit berbeda. Bahwa kita sebaiknya fokus kepada kekuatan, seandainya kelemahan yang kita miliki itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Kalau seandainya misalkan didapati dari data tes Priadi, kelemahannya itu ya ringan-ringan saja, ya boleh fokus kepada kekuatan. Fokus misalkan karena kita itu karakter yang tadi drivernya kuat, atau analitikalnya kuat, fokus pada pengembangan itu boleh. Kalau seandainya kita menganggap bahwa kelemahan kita itu tidak terlalu dalam. Nah, fokus mengantisipasi kelemahan, seandainya kelemahan menutupi kekuatannya. Nah, kebalikannya, kita justru harus fokus kepada kelemahan kita, mengantisipasi permasalahan kelemahan kita, kalau seandainya kita mendapati, atau anak-anak kita termasuk, atau di organisasi, justru kita banyak kelemahannya. Misalkan, titik kelemahan di organisasi itu misalkan engagement. Ada orang yang kerjaannya bagus, tapi nggak engage. Nah, orang yang kayak gitu, sebetulnya kerjanya itu pasti udah bagus, karakteristiknya. Yang harus dipoles apa? Beresin tuh faktor sosialnya. Beresin masalah-masalah terkait dengan emosinya. Terus coba perbaiki kemampuan dia berkomunikasi. Dengan seperti itu, fokus mengurangi mengantisipasi permasalahannya akan lebih bagus dibandingkan kita menguatkan yang sudah kuat yang dia miliki. Nah, yang pertanyaan ini khusus di kasus anak-anak ya. Jika ternyata ada hambatan psikologi, fokus mengantisipasi permasalahan sebelum usia 11 tahun itu sangat baik. Nah, yang terakhir adalah bersikap moderat. Saat mendapati kekuatan dan kelemahan kita itu mengarah pada kekuatan yang sama. Nah, jadi strateginya tidak satu, tapi beberapa atau bahkan banyak. Bahwa kita yang berbeda itu pasti memiliki strategi yang berbeda-beda setiap antar pribadinya. Jadi, sekali lagi, fokus kepada kekuatan, seandainya kita merasa kekuatan kita itu jauh lebih kuat dibandingkan kelemahannya. Atau fokus mengantisipasi kelemahan, seandainya kelemahan itu kita anggap terlalu dalam. Sehingga boleh jadi kekuatan kita itu tertutupi karena faktor kelemahan. Dan yang ketiga, bersikap moderat saat menghadapi kekuatan dan kelemahan yang mengarah pada tingkat kekuatan yang sama. Oke, nah saya akan tunjukkan seperti apa sampel data tes Priadi itu. Nah, kalau kita perhatikan, sampel datanya itu seperti ini. Ini tes Priadi itu kan tadi saya sebutkan banyak sekali ya. Yang item ini. Jadi mulai dari analisis itu banyak. Ada analisis brain dominance, ada analisis misalkan satu. Nah, ini analisisnya banyak. Jadi yang pertama adalah terkait dengan analisis, kalau di bab profesional itu ada analisis yang disebut high potential identification, yaitu melihat potensi yang paling tinggi dari seseorang. Jadi kita mengukur prediksi work performance-nya dan prediksi potential personality-nya. Kalau orang berada di sini itu maknanya star, dia bintang. Kalau di sini dia butuh development, di sini butuh development. Kalau dia berada di sini, banyak perusahaan menganggap bahwa itu freeze. Secara potensi kayaknya tidak terlalu bisa dikembangkan, tapi masih ada sebetulnya celah untuk berkembang dalam beberapa hal. Kalau di sini, kita selalu berpikirnya, mungkin perusahaan berpikir, wah ini kayaknya kandidat yang salah yang kita pilih, dan sebagainya. Apalagi kalau ada di sini. Nah, kalau kita perhatikan dari datanya, nah, di aspek ini, kepribadian teknikal, misalkan ini ada dua aspek yang kita lihat. Ada aspek kepribadian teknikal, ada kepribadian customer focus. Kalau seorang kuat di kepribadian teknikal, biasanya most likely itu agak sedikit merendah di aspek customer focus, pelayanan, dan sebagainya. Tapi kalau orang kuat di sini, biasanya tidak terlalu kuat di sini. Tapi ada orang yang kedua-duanya kuat.
dari datanya. Bisa saja seperti itu. Nah, lalu kita lihat apa yang kita lakukan juga, misalkan di halaman 8 mungkin. Nah, ada dominasi cara berpikir dari data kita juga. Jadi ini brain dominance-nya. Nah, dengan data brain dominance kita bisa memprediksi banyak hal. Jadi datanya dibandingkan terhadap rata sampel population, ini standard deviation-nya, ini nilai rata-ratanya, ini nilai kita. Ada deskripsinya juga, kalau kita perhatikan, dan juga ada analytical brain-nya di data ini, misalkan. Ini seperti yang tadi, modelnya seperti itu. Nah, di data kepribadian, itu ada beberapa hal, ada karakteristik leadership di data ini, ada juga need to control others dari data ini, misalkan. Jadi banyak aspek kepribadian yang dilihat dari datanya. Dan semuanya menggunakan warna-warna yang bermakna sangat dalam dari data kita. Nah, seperti ini, ada theoretical type, ada temperamennya, dan sebagainya, seterusnya. Saya kira waktunya tinggal 2 menit lagi. Saya kalau mungkin izin share sedikit, jadi perusahaan mana saja yang sudah menjadi klien kita. Kalau kita perhatikan, beberapa perusahaan sudah menjadi klien kita. Di antaranya klien-klien kita itu adalah ini. Jadi ini. Nah, ini. Mungkin itu aja sih, saya kira cukup Mas Arya, Mas Reya. Ya, Lebih baik tadi jawab setelah ini. Pak Dedi sudah memberikan informasinya. Jadi tadi yang saya ambil gitu, kalau misalkan untuk mengetahui diri kita tadi harus mengetahui respon alamiahnya, terus memprediksi hambatan psikologi ya, bersama memprediksi fokus pengembangan karakter. Saya mau nanya dulu, boleh ya Pak Dedi? Boleh Mas. Ya, kalau tes Priadi ini kan berarti akurasinya itu karena berdasarkan gen ya, jadi tidak mungkin salah gitu dibandingkan dengan tes-tes yang lain yang bakal bisa berubah sewaktu-waktu gitu ya. Betul. Nah, karena ini melihat dari jari, maksudnya apakah bentuk dari sidik jarinya itu berarti setiap orang menggambarkan karakternya gitu ya, beda Pak? Betul, bahwa ada uniqueness, ada jadi ada dua sifat utama atau sifat universal dari sidik jari. Yang pertama itu adalah unik, jadi sidik jari itu unik. Yang kedua itu persisten. Persisten itu artinya cenderung sama sepanjang waktu. Jadi memang sidik jari kita itu kan berkembang ya. Awal pada proses janin itu, pola dasar sidik jari kita itu kan berubah-ubah, kemudian menetap sampai usia, kalau di banyak paper disebutkan di usia 16 bulan setelah pembuahan, atau ada juga yang menyebutkan 18 minggu setelah pembuahan, baru sidik jari itu menetap tidak berubah-ubah lagi karakter dasarnya. Tetapi setelah kelahiran, kalau kita perhatikan, sidik jari itu tidak mengalami perubahan. Jadi relatif tepat, itu yang disebut dengan persisten. Jadi memiliki patterning yang sama sepanjang waktu kelahiran seseorang. Nah, pertanyaannya tadi dari Mas Ray, seperti itu ya kan? Betul ya? Menjawab tidak? Ya, jawab Pak. Nah, tadi juga ada dibahas kalau misalkan kita harus fokus ke kekuatan jika kekuatan, kelemahan itu tidak lebih banyak daripada kekuatan, kelemahan itu sedikit daripada kekuatan gitu ya Pak? Betul. Kalau misalnya kita harus fokus ke kelemahan, kalau misalnya kelemahannya itu terlalu mendominasi gitu ya. Nah, betul. Terus itu harus diperhatikan ketika 11 tahun. Kadang kan kita sendiri kurang tahu gitu Pak, untuk 11 tahun udah belum tahu apa sih kekuatan dan kelemahan kita, bagaimana Pak? Jadi memang ini kan salah satu titik kekuatan dari yang dimiliki oleh tes Priadi, bahwa karena ini berbasis genetics, bisa dilihat dan bisa dilakukan tes ini pada usia bayi, usia 3 bulan setelah kelahiran. Nah, apa pentingnya seorang bayi itu dites tes Priadi untuk bisa melihat tadi hambatan psikologinya.
apakah ada hambatan psikologi yang bisa terdeteksi. Sehingga kalau misalkan kita bisa mendeteksi hambatan psikologi itu, kita bisa mengantisipasi, kita bisa proses intervensi, istilahnya itu. Nah, tadi yang dimaksud dengan 11 tahun itu adalah research di bidang behavior genetics yang mengatakan bahwa seseorang yang terlahir dengan potensi autism atau ADHD, kalau seandainya potensi itu bisa tertanggulangi permasalahannya sebelum usia 11 tahun, most likely kemungkinan besar bahwa orang tersebut akan menjadi jenius di bidangnya. Karena orang-orang dengan potensi permasalahan kepribadian justru secara akar pemecahan masalah kompleks sangat kuat biasanya. Kecenderungannya kayak gitu. Kalau diperhatikan aja, misalkan di kantor misalkan ada yang sedikit rada-rada autis, biasanya orangnya pintar. Biasanya kayak gitu. Oh gitu. Ya, biasanya kalau misalkan emang yang autis punya keistimewaan sendiri gitu ya, Pak? Ya, istilahnya itu punya kapasiti yang berbeda dibandingkan yang lainnya. Oh, ya. Dan kalau tes Priadi karena bisa diuji dari sejak 3 bulan, jadi hal-hal dilakukan online ya, Kang? Bisa dilakukan online. Tes Priadi bisa dilakukan online juga ya, Pak? Ya, kita alhamdulillah sudah mengembangkan teknologi machine learning-nya, jadi sudah ada di online, di aplikasi. Bisa search aja di Google Play Priadi, nanti sistemnya pakai foto. Ya. Ya, kalau nggak salah itu udah ada di apps ya, Kang Deddy ya? Udah ada di apps ya, betul. Ya, jadi memang luar biasa banget nih tesnya. Mungkin kalau saya sebetulnya pengen sharing boleh Pak Deddy ya, Kang Deddy ya? Boleh, Pak Andre. Jadi teman-teman yang hadir sore ini, anak saya itu dites sama Priadi tes nih, 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan waktu itu tesnya masih datang ke rumah ya, Pak Deddy ya, bawa laptop ya. Bawa laptop, bawa alat sidik jari gitu ya, teman-teman, sekitar 3-4 tahun yang lalu. Nah, saya ada 2 anak nih, teman-teman. Yang satu itu berumur kurang dari 1 tahun, yang satu itu sekitar 3 atau 4 tahun. Nah, setelah dites, memang saya agak takjub pada saat itu, Pak Deddy. Laporannya sangat lengkap banget, karena pemetaan brain, kemudian personal behavior, karakteristik, terus potensi kecenderungannya itu lebih kemana pada saat nanti sudah dewasa bisa memilih gitu. Itu pada saat itu saya bilang, wah ini tesnya cepet banget gitu ya. Ketika cepet, laporannya masuk, dan itu saya pakai terus tuh Kang Deddy, dari masuk PAUD, TK, sampai sekarang masuk SD. Dan memang subhanallahi teman-teman ya, ini bukan yang mempromosikan Priadi, bukan gitu ya, tapi memang kebetulan saya menggunakan untuk anak nih. Dan hasilnya pun saya bisa bilang betul 90% akurat Kang Deddy. Dan ini pertanyaan dari saya, pengen ketemu ke Bandung nggak sempat gitu ya. Dan ayo mampir. Kayaknya malahan udah hampir berapa? Ke Jakarta ini Pak. Oh gitu Kang Deddy. Nah ini mungkin bisa jadi pertanyaan juga buat teman-teman ya. Mungkin sedikit tadi udah dijelasin bahwa hasil tes ini kan dari 10 tahun perjalanan panjang Kang Deddy bersama istri gitu ya. Melakukan riset, melakukan penelitian dan lain-lain. Dan tadi setiap sidik jari memiliki karakteristik yang unik gitu. Nah ada yang sedikit menggelitik juga Kang Deddy, kalau nggak salah banyak mahasiswa yang sekarang itu 60-70% tuh salah jurusan, giliran udah masuk ternyata nggak sesuai passion gitu. Dan bahkan ada data juga menunjukkan 80% orang ketika bekerja itu dalam tekanan, jadi ibaratnya yang penting dapat gaji gitu. Nah ini sebetulnya kalau saya lihat memang mengenali karakteristik diri dari awal itu salah satu hal yang major juga yang perlu kita lakukan. Dan tadi alhamdulillah Kang Deddy udah dijawab juga. Tadi saya mau nanya untuk online seperti apa, ternyata sudah ada improvement ya, sekarang bisa langsung via online. Di foto ya, kalau nanti pakai image, namanya teknologinya computer vision. Oh Masya Allah. Ini berarti teman-teman ini yang sedang bergabung ini langsung bisa download di aplikasinya dan bisa langsung coba aplikasinya atau gimana Kang Deddy? Ya bisa, nanti bisa
Jadi kita end-to-end proses di aplikasi tersebut, mulai dari pengambilan sidik jari, terus termasuk juga pembayarannya nanti seperti itu. Oh, siap. Alhamdulillah, mungkin kalau di search di Google Play kayaknya belum ada consulting company lain yang seperti kami kayaknya. Masya Allah. Dahsyat nih. Oke, terima kasih Pak Dedi. Ini ada pertanyaan dari teman-teman nih, sudah menulis di kolom chat. Dari Mbak Kamila sama Mas Ridwan nih, pertanyaannya sama katanya. Apa perbedaannya Priyadi dengan Steven, Pak? Aduh, ini Steven apa ya Kang Dedi ya? Mungkin bisa perbedaannya gini aja, satu ya. Kayaknya sidik jari Priyadi itu asli. Gitu. Wah. Masya Allah, mantap. Jadi sebetulnya ini aja, saya akan memberikan sedikit wawasan aja. Jadi dalam dunia psychological assessment yang tadi saya lihatkan itu, jadi tadi psikologis itu dianggap sebagai soft science, dikarenakan psikologi itu dianggap sebagai soft science dikarenakan tadi theoretical understanding-nya tidak terlalu kuat, sama seperti astrologi dan sebagainya, tetapi memiliki empirical data, empirical knowledge yang kuat. Jadi landasan utama untuk bisa mengatakan itu disebut sebagai sains itu karena bukti-bukti ilmiah yang mendukung di dalamnya, yaitu kalau dalam bahasa research metodologi dalam psikologi itu disebut misalkan apakah ada statistical test yang mendukung hasilnya seperti apa. Nah, pertanyaan itu bisa dijawab oleh kami. Jadi tadi saya sudah terangkan bahwa kami memiliki tingkat accuracy yang baik. Jadi standarnya itu, apakah si alat tes itu memiliki tadi standarisasi? Jadi kalau dilakukan oleh asesor lain itu hasilnya tetap sama. Yang kedua memiliki data reliabilitas, yaitu yang disebut kalau dalam bahasan psikologi itu kan ada standar Cronbach. Misalkan apakah dia memiliki internal konsistensi yang kuat sehingga seandainya kalau dites dan dites lagi hasilnya itu relatif sama. Yang ketiga memiliki yang disebut validity. Apakah dia mengukur apa yang seharusnya diukur? Atau secara sederhana, kalau alat tes itu diteskan di sebuah community, misalkan di TNI, kebetulan kami sudah mengeteskan di TNI Angkatan Darat, akan merepresentasikan karakteristik utama dari mayoritas orang-orang yang ada di TNI itu. Misalkan tegas, decisive, jadi terus dan juga emosional. Misalkan seperti itu. Nah, itu datanya memang seperti itu yang kita dapati. Nah, yang ketiga harus ada norma. Apakah ada norma yang mendukung? Misalkan tadi saya sebut ada standar data populasinya enggak yang mendukung, sehingga kita bisa mengatakan seseorang itu tadi lebih cantik dibandingkan yang lain, lebih kaya dibandingkan yang lain, yang lebih kaya tidak kaya bukan karakter, lebih pintar dibandingkan yang lainnya dan sebagainya. Nah, kalau ada terkait dengan data-data seperti itu, maka instrumentasi itu dianggap memiliki tingkat atau kualitas yang baik. Dan tes Priyadi dianggap sebagai disruptive innovation dikarenakan bukan saja karena caranya yang jauh lebih simpel dan menggunakan data genetik sidik jari, tetapi karena juga tingkat reliabilitasnya lebih kuat. Yang tadi pertanyaan tadi pembedanya dengan instrumen tadi itu menurut saya di situ. Jadi bahwa kita mungkin berada pada level pengembangan yang berbeda dari yang lainnya. Jadi intinya dari Priyadi walaupun Steven itu tadi ada berbeda reliabilitas, standarisasi dan juga validity-nya ya Pak? Ya, boleh dicek aja apakah saya sih apa ya? Mungkin karena kita bermain dengan data. Jadi kalau kita perhatikan, jadi sebetulnya data jenis laporan dari sebuah alat tes itu bisa terlihat apakah dia akan memiliki data standar reliability atau tidak. Seperti itu. Dan nanti bisa dicek. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya Pak, boleh dari Saudara Raditya, katanya bagaimana hasil ditunjukkan tes Priyadi yang jika dilakukan pada orang yang memiliki bipolar? Ya, bipolar itu dari datanya kalau kita lihat
psikometrik diagramsnya, apakah faktor genetiknya kuat. Hampir lebih dari 60% bipolar itu karena faktor genetik. Jadi memang bawaan lahir. Biasanya anak-anak yang bipolar terdeteksi memiliki ADD, Attention Deficit Disorder, di awal-awal masa perkembangannya. Misalkan, atau istilahnya itu biasa mengalami out of mind. Jadi satu menit sebelumnya tidak berpikir satu hal, tiba-tiba dia melakukan satu hal yang ekstrim. Nah, boleh jadi sebetulnya bisa dideteksi oleh data pribadi. Nah, yang menarik adalah bipolar itu kalau menggunakan analisis brain dominance, itu datanya itu cenderung seperti ini. Boleh saya share lagi ya, sebentar. Mumpung saya ingat ada pertanyaan, saya share aja. Nah, bipolar di data pribadi itu terlihat dalam kasus belah ketupat di instrumen tesnya. Terlihat di sini ya. Jadi, kenapa belah ketupat? Jadi gini kalau kita perhatikan. Nah ini. Jadi, ini karakteristik yang sebetulnya biasanya cenderung lebih bandel dibanding rata-rata orang lain. Tetapi dia itu biasanya the best among others. Dia yang terbaik di antara banyak orang, karena potensi intelijensinya tinggi. Cuman emosinya memang tinggi, besar juga. Nah, bipolar di data pribadi, itu terlihat pada kasus-kasus belah ketupat. Jadi satu sisi kepribadiannya adalah karakter yang sangat terorganisasi, tapi sisi lain dari kepribadiannya biasanya di sini. Adalah orang juga yang menuntut fleksibilitas, tidak ingin diatur, menuntut kebebasan yang tinggi, ekspresif. Nah, jadi bayangkan dua sisi kepribadian ada dalam satu diri. Itu yang menyebabkan bipolar. Kan baik itu dua. Polar itu kan kutub. Jadi dua kutub yang saling ekstrim bertemu dalam satu pribadi. Nah, bipolar kecenderungannya memang problem utamanya, roots-nya itu karena istilahnya itu dysregulated emotion. Jadi karena emosi yang tidak bisa dikontrol, yang tidak bisa dikendalikan, seperti itu. Menyambung dari pertanyaannya saudara Afratonis, bipolar itu bisa disembuhkan? Bipolar itu biasanya karena itu faktor genetik memang lebih long life. Tetapi setiap sesuatu emosi itu kan muncul kalau ada faktor pendukungnya. Jadi istilahnya ada asap, ada api. Nah, salah satu karakteristik kenapa seseorang itu dikatakan emosional, karena orang yang emosional itu selalu menganggap sesuatu itu penting, sama pentingnya. Misalkan bagi kita, mobil kegores sedikit itu yang cenderung emosinya stabil, ya nggak masalah. Tapi bagi seorang yang karakteristik emosinya dalam, apalagi itu mobil dia, kegores sedikit langsung naik pipa. Nah, itu yang disebut respon alamiahnya berbeda. Nah, apakah bisa disembuhkan? Dalam beberapa hal bisa, misalkan diberikan prescription tertentu oleh psikiatris dan sebagainya. Tetapi once ketika obat itu ditarik dan pemicunya ada kembali, biasanya akan muncul kembali. Nah, yang paling baik menurut pandangan saya adalah bagaimana setiap individu yang mengalami permasalahan itu memahami dirinya. Jadi dia mengetahui antisipasinya. Kalau dalam bahasa kita itu, segala sesuatu itu roots-nya itu dari pengenalan diri. Karena dengan begitu kita bisa menentukan responnya, kadarnya seperti apa, respon kita. Nah, tadi di kasus bipolar, roots-nya karena apa? Apa karena faktor emosi atau karena dia terlalu perfect dalam banyak hal dan sebagainya, sangat berbeda. Tapi saya selalu mengatakan dalam beberapa hal adalah seseorang yang biasanya mengenal dunia obat-obat psikometrik, ke obat-obat terkait dengan hal-hal seperti bipolar, ADHD dan sebagainya di awal, kecenderungannya akan mengulang kembali di waktu dewasanya. Sehingga menurut saya akan sangat baik kalau awal dari sesuatu itu mulai dari kesadaran diri. Makanya penting sebetulnya kalau Bapak dan Ibu, teman-teman ini di sini punya adik-adik yang kecil atau punya anak-anak, untuk segera untuk bisa melihat tadi hambatan-hambatan psikologi yang mungkin tercapai. Karena sekali lagi, riset mengatakan bahwa justru dalam banyak hal
orang-orang dengan permasalahan kepribadian adalah orang-orang dengan potensi intelijensia yang cenderung tinggi. Ini kan sayang banget ya. Jadi hanya karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Karena kita memiliki permasalahan satu hal, semua potensi kita menjadi tertutupi. Pak Dedi, maaf ini sudah jam 5, tapi masih karena semangat dari teman-teman nih masih ada 3 pertanyaan. Bagaimana ini Pak? Boleh. Saya senang juga kok, karena ini saya sudah di rumah, jadi nyantai. Biasanya saya live-nya dari kantor, ini saya pulang dulu ingin mandi. Jadi ya Pak di rumah. Ya, Oke, baik. Ini dari Kak Hilya dari Jakarta, katanya, halo Pak, salam kenal, ceritanya bagaimana jika kita mencocokkan diri kita dengan suatu sifat kepribadian, tapi belum melakukan tes, apakah hal tersebut bisa benar atau hanya dugaan saja? Saya kira sih bisa saja betul, karena kan tes-tes berbasis paper-based test juga seperti itu. Kita mencoba mencocokkan kepribadian kita dengan soal-soal tersebut. Tapi problemnya apakah datanya itu konsisten atau tidak? Karena kalau saya perhatikan, boleh jadi nanti situasi berbeda, kita mengisinya berbeda, anggapannya berbeda. Ya, jadi akan lebih bagus melakukan tes berbasis data genetics, yaitu yang ya Priyadi ini. Karena setahu saya, provider sidik jari itu berkembang beberapa, banyaklah beberapa, termasuk yang tadi disebutkan tadi di pertanyaan, tetapi apakah provider itu semangat risetnya kuat, risetnya dalam, memiliki big data yang cukup untuk bisa mengambil simpulan atas data tersebut? Saya tidak yakin. Karena sekali lagi memang betul tes psikologi ini kontroversial. Tes psikologi sidik jari ini kontroversial. Tetapi kalau kita memiliki istilahnya itu dapur yang kuat, jadi scientific approval yang sangat kuat, boleh jadi kita justru akan mendapati data yang lebih baik dibandingkan hasil data tes psikologi formal. Dan yang sepanjang yang saya ketahui, hasil data kami memang secara mayoritas dipandang lebih baik berdasarkan data statistik yang kami miliki dibandingkan hasil tes formal psikologi. Baik, jadi kan tes psikologi mungkin kebanyakan ada yang kontroversial, tapi kalau berdasarkan genetik yang ilmiah, saintifik, mungkin itu lebih akurat gitu ya Pak? Betul. Jadi kontroversinya di data tes sidik jarinya ya. Ya, tapi bagaimana setiap provider itu memberikan informasi saintifik yang tepat, itu akan membuat justru tes-tes seperti ini akan dinilai lebih memiliki accuracy yang lebih baik. Baik. Selanjutnya dari mahasiswa UHAMKA ada Mbak Prawita Azari, katanya tidak semua orang tua nih memiliki pengetahuan mengenai perlunya potensi dan bakat sejak dini. Lalu bagaimana cara dari Kang Dedi maksudnya kali sendiri untuk mensosialisasikan hal ini? Kemudian bagaimana cara orang tua ketika mengetahui anak yang memiliki kepribadian yang sedikit berbeda atau kepribadian yang jarang dimiliki di dunia, merasa takut, dengan begitu apakah hasil tes tersebut tidak akan mengubah pola orang tua ke depannya? Ya. Mungkin jadi perbedaan karakter orang tua dan anaknya gitu ya Pak? Betul, jadi sebetulnya kan kalau bagi orang tua, mengapa perlu tes gitu? Karena dia butuh mengetahui sebetulnya karakteristik parentingnya seperti apa. Apakah dia dominan, apa dia itu lebih lebih penyayang atau tidak. Nah, karakteristik parenting itu memiliki signifikansi dalam pembentukan karakter anak. Tetapi nilainya dibandingkan potensi genetik yang dimiliki setiap anak itu tidak lebih besar. Artinya potensi genetik lebih berperan dalam proses pembentukan karakter dibandingkan proses parenting. Tapi parenting memiliki nilai yang signifikan, yang penting dalam pembentukan karakter, iya, seperti itu. Nah, pertanyaan kedua,
Apa pertanyaan kedua ya? Pertanyaan kedua, kalau misalkan anak memiliki kepribadian dengan orang tuanya, jarang dimiliki sama semua orang, apakah hasil tes tersebut akan mengubah pola orang tuanya gitu, Pak? Kebanyakan karena termasuk karakteristik parenting itu cenderung relatif lebih rigid ya. Karena setiap orang tua punya karakter masing-masing. Tetapi dengan memiliki data, orang tua itu sekali lagi punya antisipasi. Oh, saya ini emosional. Oh, saya ini seperti ini dan seperti itu. Misalkan seperti ini ya, ada kasus 1 bulan lalu. Anaknya ini tantrum, mudah sekali emosional. Usianya masih kecil dan menjadi dalam tanda kutip pembuli di sekolahnya. Nah, yang menarik orang tuanya itu sebelumnya selalu emosional terkait ketika anaknya itu marah. Nah, setelah melakukan tes sekeluarga dan dia memahami bahwa karakteristik emosional dari anaknya itu didapat salah satunya dari karakter dia juga yang emosional, lalu kemudian ada perbedaan persepsi dari dirinya. Saya bilang pendekatannya harus berbeda. Nah, kemudian dia sadar, oh ini genetiknya udah seperti ini, karena anaknya yang satu nggak seperti itu. Nah, jadi pendekatannya berbeda. Pendekatan yang berbeda akan menyebabkan pasti hasilnya juga cenderung akan lebih baik. Nah, jadi sebetulnya sebagian orang yang memiliki permasalahan itu justru adalah orang yang sangat logik. Ketika dia menemukan berdasarkan data yang tepat, misalkan berdasarkan data Priyadi, bahwa karakteristiknya itu memang seperti itu, dia akan otomatis ada semacam pembelajaran. Jadi dia merenungkan, oh saya ini seperti ini ya. Jangan-jangan saya seperti ini. Misalkan dalam pengambilan keputusannya seperti ini. Jadi sekali lagi, data itu akan membuat seseorang itu berpikir lebih panjang. Lebih dari sekedar dikatakan oleh orang lain, kamu itu A, kamu itu B. Nah, itulah kenapa pentingnya ketika melakukan proses self-assessment atau proses pengenalan diri itu dengan menggunakan instrumen yang tingkat accuracy-nya itu baik. Karena, sekali lagi, orang itu memang ketika melakukan tes, selain juga diberikan guidance tentang bagaimana dia in the future semestinya bertindak, tetapi biasanya juga meyakini hasil tes itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini bayangkan kalau, mohon maaf, Bapak dan Ibu melakukan tes, ya katakan tes sidik jari, tetapi bukan tes Priyadi, dan ternyata basis risetnya tidak kuat. Argumentasi ilmiahnya itu, statistical evidence-nya tidak kuat. Nah, sementara tes itu dijadikan sebagai peta untuk membaca masa depan dari anak-anaknya atau membaca masa depan dari diri kita sendiri. Sehingga boleh jadi yang terjadi adalah malahan bukannya kita mencari cahaya, tetapi malahan kita justru menjauhi dari cahaya tersebut. Intinya kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Dedi, semoga bisa menjawab. Dan terakhir nih Pak, dari Saudara Taufik, ini mengenai tes sidik jari. Dari Priyadi, apakah pernah ada sebelumnya tes sidik jari selain Priyadi gitu? Apakah pernah ada sama berbasis, tes ini kan berbasis psikologis ketika bersifatnya tuh given atau dinamis gitu Pak. Seorang ini menarik pertanyaannya. Yang kedua ya, yang menarik. Terus karena sidik jari itu kan relatif ya Pak, resisten, dan jika sidik jari itu terbakar bisa rusak, apakah berubah? Ya, makasih. Pertanyaan yang ketiga, Mas Tri tolong catat ya. Saya jawab yang ketiga. Kalau seandainya kita mengalami luka di bagian ini dari kita dan sebagainya, secara umum, secara teoretik, 3 bulan setelah proses itu, luka itu sembuh, itu akan tumbuh kembali patterning data sidik jarinya dengan pola dasar yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, validitas itu kan tadi katanya relatif. Ya sebetulnya yang dimaksud dengan
reliabilitas itu adalah mengukur internal konsistensi. Seberapa konsisten alat tes itu dilakukan. Apakah hasil tesnya itu relatively memiliki konsistensi ketika diukur di luar waktu sebelumnya. Itu yang penting dari datanya. Sehingga kita mendapati alat tes itu ajib, tidak berubah-ubah. Itu yang penting. Yang ketiga, apa tadi ya? Ini Pak, jika demikian, apakah psikologi seseorang itu bersifat given atau dinamis? Oh iya, jadi secara umum kalau dari data tes pribadi memang ini given. Tetapi pertanyaannya tadi seperti tadi saya sebutkan bahwa ini kan data genetik yang kita ambil. Nah, penelitian dalam behavior genetics dengan jumlah data yang sangat besar mengatakan bahwa simpulannya seperti ini, bahwa semakin besar usia seseorang, pengaruh genetik terhadap kecerdasan dan kepribadian seseorang itu semakin menguat. Sebaliknya, semakin dewasa seseorang, pengaruh lingkungan terhadap kecerdasan dan kepribadian seseorang itu semakin menurun. Jadi dalam banyak hal memang itu given, tetapi sebetulnya dinamikanya itu tidak seperti dinamika kepribadian itu tidak seperti persepsi kita sebelumnya, bahwa lingkungan berperan besar membentuk siapa kita, bahwa sekolah dalam banyak hal membentuk karakter kita itu demikian kuatnya. Nah, justru penelitian di behavior genetics mengungkapkan bahwa aspek dari pengaruh sekolah, pengaruh lingkungan itu terbatasi dengan sangat kuat oleh aspek genetik yang ada. Tadi saya sebutkan teori threshold line kepribadian, bahwa dinamiknya kepribadian itu mencoba mempengaruhi kita, tapi kita punya self-identity, yang kalau kita merasa tidak cocok karena dipengaruhi faktor lingkungan itu, ini tuh ya sudah, kita bisa lari atau kita adaptif dengan lingkungan itu. Nah, kebanyakan orang ketika merasa tidak cocok, itu lari, avoidance. Makanya ada konsep avoidance dalam psikologi, dan itu besar banget mazhabnya. Nah, orang itu cenderung kalau tidak nyaman, akan cenderung lari dari ketidaknyamanan itu. Nah, saya selalu mengatakan seperti ini, seorang introvert tidak akan pernah menjadi extrovert karena sebuah training. Tapi, karena sebuah training, seorang introvert bisa menjadi lebih terbuka. Tetapi bahwa dia dalam beberapa hal tetap pemalu, bahwa dia dalam beberapa hal tetap selektif, memilih kawan, itu tidak berubah. Dan kalau seandainya karena sebuah training, seorang introvert menjadi extrovert, believe it or not, sebulan atau 2 bulan kemudian, yang bersangkutan itu mungkin udah mulai ngeganja, udah mulai minum obat-obatan, udah merasa pusing dengan dirinya, merasa kehilangan dirinya sendiri. Jadi perasaan asing dengan dirinya itu yang menyebabkan yang bersangkutan itu biasanya mulai mengenal hal-hal yang oleh agama tidak diperkenankan. Ini kan banyak orang seperti itu. Jadi karena dia itu sebetulnya pemalu, introvert, karena tidak ingin kelompoknya itu tidak ingin diterima oleh kelompoknya, dia menjadi diri yang lain. Nah, ketika mulai mengenal diri yang lain, pada saat itulah sebetulnya hal-hal yang oleh agama atau oleh masyarakat itu ditabukan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja bagi dirinya. Baik. Jadi ada yang cukup menarik nih Kang Dedi di ujung yang disampaikan. Jadi sebetulnya genetika orang atau personality-nya itu mempunyai baseline ya, Kang Dedi ya. Betul, ada baseline-nya. Ada baseline-nya, dan ketika saya juga baru tahu juga nih, selama ini stigmanya itu lingkungan mempengaruhi karakter, sekolah mempengaruhi karakter, dan ketika kita memiliki baseline ini sebetulnya ketika kita memahami baseline kekuatan kita, strength-nya di mana ini, ketika kita perkuatan di baseline ini justru akan membuat potensi yang kita sebetulnya miliki itu lebih menonjol mungkin ya Kang Dedi. Betul. Gitu ya, lebih menonjol gitu. Dan ketika bicara genetik berarti ya setiap orang itu tidak bisa dipaksakan ya kan, kadang-kadang ada yang
introvert, dia pengen mengekspresikan dan lain-lain, dia ikut training segala macam. Jadi memang dia akan at the end dia akan kembali lagi kepada baseline genetikanya dia ya, Kang Karena Deddy, dia merasa tidak nyaman sebetulnya dengan perubahan tersebut. Baik. Nah, ini teman-teman tadi ada sempat dikasih yang bulat itu ya Kang Deddy ya. Ada materi yang disampaikan. Jadi paling enggak untuk mengenali jati diri itu di lingkup yang paling terluar itulah yang kita akan coba evaluasi diri mungkin ya Kang Deddy ya. Ketika ada responnya itu bagaimana dalam suatu kegiatan dan lain-lain itu paling enggak teman-teman bisa melihat dari tadi yang lingkaran yang disampaikan sama Kang Deddy, mengevaluasi diri yang bisa kemungkinan ketika kita mengenali itu kita mengenali diri kita ya Kang Deddy ya. Jadi mengenal apa yang menjadi desire kita. Jadi keinginan kita itu apa. Terus apa yang menjadi preferensi dasar. Jadi kebutuhan, needs tadi. Terus ada preferensi, keinginan. Terus mengenali weaknesses-nya kita di mana. Dan yang terakhir, kita harus mencari solusi. Selain kita juga tahu strength kita di mana, tapi kita harus mencari way out. Jadi solusi atas permasalahan yang mungkin ada karena faktor weaknesses yang kita miliki. Nah, weaknesses itu mungkin sebagai catatan terakhir, ada 2. Orang itu dikatakan lemah kalau seseorang itu tidak memiliki sesuatu. Itu yang disebut deficiencies. Orang misalkan di data kita yang warnanya merah. Orang itu lemah karena dia memang tidak memiliki. Misalkan orangnya itu sangat introvert. Sehingga dia cenderung tidak memiliki keinginan yang kuat untuk berinteraksi dengan orang lain, kecuali sebatas kepentingan yang dia inginkan. Nah, tapi yang kedua, yang dimaksud weaknesses itu adalah kalau kita itu memiliki kekuatan yang sudah sangat kuat. Dan data kita itu yang warna purple, warna baris kedua. Yaitu yang disebut karena kita terlalu fokus dengan satu hal. Karena kita terlalu kuat dalam satu hal, kita itu menjadi melupakan fokus terhadap hal yang lainnya. Nah, karena kita fokus pada satu hal dan melupakan hal lain, itu menyebabkan kita menjadi imbalance, tidak seimbang. Tidak tercipta equilibrium, keseimbangan dalam hidup kita. Nah, segala sesuatu yang cenderung tidak seimbang, biasanya ya jomplang. Gitu. Nah, ini yang menurut saya harus dipahami, bahwa tidak semua kekuatan itu dipandang sebagai strengths. Sebagian justru dianggap sebagai weaknesses, karena menyebabkan kita luput atau tidak fokus terhadap hal selain dari yang itu. Intinya kayak gitu. Baik, Masya Allah. Subhanallah banget nih, Ray. Tadi saya sudah coba download tadi Kang Deddy aplikasinya. Alhamdulillah. Kalau teman-teman mau coba download itu benar udah ada di Play Store. Itu ada Priadi Test. Dan saya lihat ada promo juga September ya Kang Deddy ya? Ya, ada promo 40%. Masya Allah. Kalau teman-teman mau mengenali diri sendiri. Ada promo September aja. Mau khusus September ini ya Kang Deddy ya? Ya. Udah lewat ya Septembernya, tapi masih panjang. Siap. Nanti sebelum ditutup sama Kang Ray nih, Kang Deddy, kita juga mau mengucapkan terima kasih udah bersedia sharing di Aksi Cepat Tanggap. Mudah-mudahan dan sharing-sharing berikutnya Kang Deddy. Karena ini menarik banget, karena tadi yang saya sampaikan banyak orang yang mungkin kita udah berusia 30, 35, sampai sekarang kita nggak mengetahui karakteristik diri kita sendiri, bisa jadi gitu. Karena kan ini metode-metode yang kekinian lah gitu. Dan memang benar teman-teman, ini pengalaman pribadi saya, memang anak saya ketika saya menggunakan tes Priadi ini, itu menjadi baseline nih Kang Deddy. Dan ketika saya mencoba memperkuat dari apa yang menjadi dominasinya anak saya justru lebih menonjol Kang Deddy sekarang, alhamdulillah. Jadi memang akurasinya 90% dan itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu dan baru terlihat itu di usia 6 tahun itu dari hasil 3-4 tahun yang lalu Kang Deddy. Jadi ketika saya lihat ini hampir semuanya itu saya checklist yang memang betul gitu dan ya tentunya Priadi ini ya tadi berdasarkan riset ratusan ribu mungkin orang yang diriset ya Kang Deddy ya. Alhamdulillah. Masya Allah, siap. Mungkin nggak cukup Kang Ray kalau kita diskusi cuma 1 jam 2 jam. Nanti kita todong lagi aja nih Kang Deddy buat sharing-sharing lagi ya, bersedia ya.
Insya Allah. Terima kasih untuk ACT, Pak Andre, makasih Kang Rey. Ya, Siap, terima siap. kasih banyak nih Kang Deddy udah lewat 22 menit nih dari jadwal sebelumnya. Terakhir Kang, ini banyak yang request sama saya, kita bisa dapetin materinya enggak Kang? Oh, materinya bisa, tapi nanti itu tuh masih ada logo perusahaan lain. Gak apa-apa, Nggak nanti apa-apa. mungkin bisa di-share ke saya ya Kang, nanti saya share. Boleh. SMS aja ya, SMS Kang ya. Siap, siap, Ya, Kang Boleh, Deddy. boleh. Ya, terima kasih jazakallah nih juga Kang Deddy. Kang. Mungkin Kang Rey bisa ditutup untuk acaranya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Punten kalau ada yang kurang-kurang, ada kendala teknis nih Kang Deddy. Insya Allah, ternuhun. Sama teman-teman kalau mau nanya-nanya nanti lewat mungkin ada email atau sosmednya Pak, bisa personal langsung ke Kang Deddy. Instagramnya bisa kita ketik, mungkin Kang Deddy ada yang bisa di-follow sama teman-teman. Priyadi Atau biasa saya di Facebook sih. Kalau Facebook cari aja Deddy Priyadi. Oh, Deddy Priyadi. Ya. Siap, siap. Teman-teman nanti bisa Instagram langsung ada di di Facebook, priyadi.dedi. Priyadi. Ya. Karena saya karakter orang yang sedang menulis, bukan sedang foto-foto. Ada di LinkedIn ya. Ada di LinkedIn, alhamdulillah sih. Iya, di LinkedIn ada nih. Siap. Oke. Makasih banyak sekali lagi Kang Deddy atas ilmunya. Semoga bisa jadi berkat untuk semuanya, jadi pengetahuan kita. Dan buat teman-teman juga, terima kasih sudah hadir dalam acara collaboration talk kali ini. Yang pertama dengan tema melihat diri jari-jari. Semoga bisa bermanfaat. Dan teman-teman, nanti malam dari Aksi Cepat Tanggap Jakarta Barat akan ada live Instagram membahas seputar Hari Kekerasan Internasional, yaitu temanya bagaimana kondisi Suriah saat ini. Jadi di hari anti kekerasan internasional ini, tapi masih ada saudara-saudara kita yang mengalami kekerasan dan konflik. Salah satunya di Suriah. Nanti akan kita bahas bersama relawan aktivis kemanusiaan yang pernah terjun langsung ke sana membantu anak-anak dalam konflik perang. Jadi akan kita bahas live Instagram di @actjakbar nanti bersama salah satu narasumber kita. Itu aja informasi terakhir yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk teman-teman yang nanya, nanti mungkin bisa langsung kalau udah join grup yang collaboration talk, bisa langsung chat ke nomor admin Aksi Cepat Tanggap Jakarta Barat. Jadi di 0822 9590 9591. Sesuai janji tadi Pak Andre juga, kita akan memberikan merchandise buat teman-teman yang sudah bertanya. Langsung chat konfirmasi ke nomor WhatsApp-nya di 0822 95 90 9591. Kalau udah join grupnya pasti ada di sini. Oke, kalau kayak gitu mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Semoga nanti acara berikutnya di Collaboration Talk bersama bisa menghadirkan berbagai narasumber yang memberikan inspirasi lebih. Terima kasih. Kalau kayak gitu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman jangan lupa nanti jam 7 hari ya. Ada acara lagi kita. Ya, baik. Nanti akan ada acara, pantauin di Instagram @actjakbar. Alhamdulillah.